Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tema 6 subtema 3 pembelajaran 4, panas dan perpindahannya pengaruh kalor terhadap kehidupan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bagi doa sama-sama ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita lanjut. Ini ada beberapa gambar tentang lingkungan di sekitar jalan raya ya anak-anak ya. Nah, ini permasalahan sosial di sekitar kita. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Nah, salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Ini ada tumpukan sampah. Masalah sampah disebabkan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Jadi kalian janganlah membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Untuk mengatasi masalah sampah dapat dilakukan dengan membiasakan dan menganjurkan membuang sampah pada tempatnya. Juga dapat dilakukan program daur ulang limbah. Kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi masyarakat maupun limbah dari pabrik. Nah, jadi kalian janganlah membuang sampah di kali atau di sungai karena bisa membahayakan dan mengancam habitat ikan dan habitat hewan yang ada di lingkungan sungai tersebut. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan, air kali meluap dan menyebabkan banjir. Nah, janganlah kali membuang sembarangan ya sampah. Bisa menyumbatkan aliran sungai dan mengakibatkan kebanjiran dan meluapnya air ke pemukiman kita atau pemukiman warga sekitar. Untuk mengatasi masalah sungai yang kotor dapat dilakukan dengan sosialisasi tentang prokasi program kali bersih, tingkat membangun rumah di sekitar DAS atau daerah aliran sungai. Bangunan liar. Nah, ini ada gambar ya anak-anak ya. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Untuk mengatasinya antara lain dengan menertibkan bangunan liar, menuntaskan kemiskinan, dan membangun rumah susun bagi warga yang tidak mampu. Kemacetan lalu lintas. Ini ada gambar kemacetan lalu lintas ya anak-anak ya. Salah satu penyebabnya kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan berlalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Untuk mengatasinya dengan sosialisasi tertib berkendaraan, penegakan peraturan lalu lintas dengan menambah ruas jalan baru atau memperlebar jalan. Ini ada usaha bulu meranting medan ya anak-anak ya.
Ada yang bilang kalau pulang dari Medan tanpa membawa bulu meranti berarti ia tidak benar-benar pergi ke Medan. Ya, siapa yang tidak tahu bulu meranti, tetapi ternyata bulu ini menjadi oleh-oleh khas Medan mulai tahun 2000-an. Sebelum itu, orang tidak tahu apa-apa tentang oleh-oleh tersebut. Bulu meranti adalah makanan berupa bulu gulung berbahan dasar telur dan tepung yang diisi berbagai macam isian. Untuk membuat bulu ini diperlukan oven untuk pemanggangan adonan yang telah dibuat sebelumnya. Saat ini ada berbagai isian untuk bulu ini. Ada isian keju, coklat, mocha, stroberi, dan kacang. Namun meranti berasal dari nama jalan di mana bulu ini pertama kali dijual untuk umum. Bulu ini memiliki rasa yang khas, lembut, dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Siapakah orang di belakang bulu terkenal ini? Yaitu seorang ibu bernama Ailing. Suatu hari, menitipkan bulu buatannya toko milik salah satu kerabatnya yang berlokasi di Jalan Meranti. Ailing yang sedari muda dikenal suka memasak dan membuat kue ini. Lama-kelamaan kewalahan dengan pesanan bulu yang dibuatnya, hingga suatu saat ia membuka gerai sendiri di tempat yang lain. Namun ia tetap menggunakan nama Meranti sebagai nama bulunya untuk menjaga agar pelanggannya ingat akan bulu buatannya. Ailing tidak menyangka usahanya ini dapat membuat kota Medan semakin terkenal. Banyak orang telah mendapatkan manfaat dari usahanya membuat bulu. Bahkan ia pun membuka gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas kota Medan. Nah, ini kita jawab sama-sama soalnya ya anak-anak ya. Yang pertama soalnya bagaimana kue bulu meranti menjadi oleh-oleh khas kota Medan. Bulu ini memiliki rasa yang khas, lembut, dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Ada soal yang selanjutnya, kita bersama-sama ya. Apa saja usaha yang dilakukan pemiliknya sehingga membuat bulu ini terkenal? Ailing membuka gerai sendiri di tempat yang lain. Bahkan ia pun membuka gerai di Bandara Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkan sebagai oleh-oleh khas Medan atau khas kota Medan tersebut. Adapun soal ketiga, bagaimana pengaruh keberadaan bulu meranti terhadap pembangunan ekonomi masyarakat kota Medan tersebut? Yaitu usaha bulu meranti membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang Medan atau orang-orang sekitar di sana ya anak ya. Lalu soal yang keempat, bagaimana pengaruh keberadaan bulu meranti terhadap pembangunan sosial budaya masyarakat? Bulu meranti menjadi ciri khas kota Medan.